ESOP-nya tidak menguntungkan. Kenapa ya? Karena yang namanya IPO atau yang namanya akuisisi di masa yang akan datang itu kan belum pasti. Bisa jadi terjadi, bisa juga tidak terjadi gitu. Halo, selamat datang di episode kedua Ask Riva Anything. Dalam episode kedua ini, aku akan membahas mengenai gimana sih caranya minta kenaikan gaji ke atasan kita. Kemudian, mana sih yang lebih menguntungkan antara gaji kecil tapi ESOP-nya besar atau ESOP-nya kecil tapi gajinya besar? Simak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu di video yang satu ini. Stay tuned ya! Nah, kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari Linda, bukan nama yang sebenarnya. Pertanyaannya adalah, "Hai Mbak Riva, jadi gini Mbak, di kantor aku belajar banyak banget yang belum tentu aku bisa dapetin di perusahaan lain. Sebagai finance manager, aku assist di financial dan legal due diligence sampai kita dapat dana, which is aku proud juga bisa directly in touch sama beberapa investor besar. Terus bahasa Inggris aku improve banget, sekarang udah confident kalau ngomong nggak minder lagi. Aku juga udah mulai tahu cara pitching ke investor, prepare investor deck, dan lain-lain. Kemudian, aku disuruh bantuin sales team sampai akhirnya bisa punya healthy growth. Ngelihat aku sukses di tim sales, aku diminta fokus di sales dan aku mulai hunting manajer baru untuk bantuin aku di finance. Oh, jadi si Mbak Linda ini double job ya, dia kerja di finance juga dan bantuin di sales juga. Ada satu kandidat yang cocok dan manajer baru itu malah dikasih gaji 35% lebih besar dari gajiku. Di situ aku mulai ngerasa muak, aku harus pegang 2 divisi, tapi gajiku malah lebih kecil dibanding bawahanku hanya karena aku dikasih ESOP oleh perusahaan. Aku harus gimana ya Mbak? Aku suka sama kerjaannya, suka sama company-nya, tapi aku nggak suka dengan keadaannya. Oke, jadi dari pertanyaannya Mbak Linda ini, akan ada 2 hal yang aku jawab dalam video ini. Yang pertama adalah mengenai bagaimana sih cara untuk negosiasi gaji, dan yang kedua adalah mengenai ESOP itu sendiri. Sebetulnya, apakah iya kalau gajinya kecil tapi ESOP-nya besar itu bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan untuk kita sebagai karyawan? Yang pertama akan aku bahas dulu adalah cara untuk menegosiasi gaji. Menurut aku ada 3 langkah yang harus kita ambil. Yang pertama adalah tanya dulu pendapat atasan mengenai performance kita di kantor. Kemudian yang kedua adalah cek dulu budget yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, jika performance kita menurut atasan sudah oke dan sebetulnya budget perusahaan pun masih cukup untuk menaikkan gaji kita, maka kita harus lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu tanya langsung kepada atasan. Kita bahas yuk satu persatu dari 3 langkah tersebut. Yang pertama mengenai tanya langsung ke atasan mengenai performance kita. Kenapa sih itu penting? Karena bisa jadi ya, dan ini cukup sering terjadi, kita merasa sudah oke, kita merasa kontribusi kita sudah besar, kita merasa kita ini karyawan yang sangat berbakat. Tapi ternyata itu semua cuma perasaan kita aja. Ketika kita nanti tanya ke atasan, belum tentu atasan kita juga berpendapat demikian. Jadi jangan sampai nih, kita udah beraniin diri untuk minta gaji tambahan, tapi lalu atasan malah nembak balik ke kita. Kenapa kamu minta tambahan gaji padahal performance kamu tuh belum sebegitu bagusnya loh. Pahit banget kan kalau sampai dibilang kayak gitu. Jadi sebelum kita bring up masalah gaji, sebelum kita pertanyakan masalah gaji itu, sebaiknya coba pertanyakan dulu mengenai kinerja kita. Di mata atasan sudah cukup oke atau belum? Ya, langkah pertama harus itu dulu. Nah, langkah yang kedua, kalau memang jawaban dari atasan itu memuaskan, langkah yang kedua kita cek dulu nih budget perusahaan. Kita cek dulu kondisi keuangan perusahaan. Karena mau kita sehebat apapun, jika company tidak punya budgetnya, ya maka tidak ada yang bisa dilakukan.
dilakukan oleh atasan kita. Memang company itu sudah tidak punya ruang untuk menaikkan gaji karyawannya. Ya, jadi sebaiknya cek budgetnya dulu sebelum kita lanjut ke poin 3, yaitu langsung tembak ke atasan mengenai kenapa angka gaji kita hanya sekian rupiah saja. Nah, untuk melakukan yang ketiga ini tricky banget ya, karena ini kan sebenarnya isu yang cukup sensitif, jadi harus dipastikan mood atasan juga sedang cukup baik dan beliau juga sedang tidak terlalu sibuk ya. Kalau bisa cari juga waktu-waktu santai seperti lunch time gitu, jadi nggak perlu formal meeting dalam satu ruang meeting berdua aja gitu, nggak perlu. Just make it as simple as possible, supaya atasan juga tidak merasa seperti sedang ditodong. Nah, tanyakan aja langsung gitu ya, utarakan apa yang kamu rasakan. Nah, untuk kasus yang Mbak Linda ini, dari segi budget perusahaan kan terbukti sebetulnya masih oke gitu ya. Buktinya bawahannya Mbak Linda ini dikasih gaji 35% lebih tinggi daripada gajinya dia sendiri. Jadi sebetulnya masih ada ruang untuk memberikan kenaikan gaji. Nah, Mbak Linda ini atau siapapun orang yang ada di posisi seperti Mbak Linda punya hak kok untuk mempertanyakan ya. Tanya aja, kenapa gaji saya hanya sekian rupiah? Dan kenapa malah gaji bawahan saya yang lebih besar? Itu apa alasannya gitu? Kalau masalahnya performance, bukankah beliau bilang performance sudah oke gitu ya? Jadi kalau masalahnya bukan performance, masalahnya bukan budget, kenapa gaji kita terbilang kecil ya dibanding bawahan kita, atau mungkin jika dibandingkan dengan peers kita di divisi-divisi lain, itu juga bisa jadi perbandingan. Itu yang bisa kita pertanyakan langsung kepada atasan. Jangan membuat asumsi, jangan menduga-duga, jangan mengira-ngira, tanya langsung aja ya. Tapi lalu bagaimana kalau kasusnya lalu seperti Mbak Linda ini, atasan malah bilang ya soalnya gaji kamu memang nggak seberapa besar, tapi ESOP-nya tuh besar. Ya, ESOP atau Employee Stock Option ini memang salah satu alat remunerasi yang banyak dipakai oleh startup founders ya. Jadi mereka ngasih gajinya nggak seberapa besar, tapi dikasih ESOP yang memang nilainya bisa jadi sangat-sangat fantastis. Nah, mengenai apakah benar itu sesuatu yang pasti menguntungkan untuk kita sebagai karyawan, itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah masa depan bisnis perusahaan. ESOP hanya menguntungkan buat kita sebagai karyawan kalau memang masa depan perusahaan itu cerah ya. Kalau memang harga sahamnya itu naik dari waktu ke waktu. Jadi misalkan ketika fundraise yang putaran pertama itu harganya terus naik di putaran kedua, putaran ketiga, dan seterusnya gitu ya. Kalau memang harganya cenderung stabil terus naik dari waktu ke waktu, maka ada harapan ESOP itu bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan untuk kita sebagai karyawan. Kemudian yang kedua yang perlu kita pertanyakan juga adalah masalah timing ya dari net exercise atas ESOP itu sendiri. Ya, timing dalam artian apa? Kapan sih kita bisa menuai keuntungan dari ESOP itu? Ada perusahaan yang memperbolehkan kita untuk net exercise setelah 4 atau 5 tahun misalnya ya. Kalau kayak gitu itu udah the best option banget. Jadi hanya dengan stay setelah 4 tahun atau 5 tahun atau waktu yang ditentukan, setelah itu kita bisa net exercise gitu. Itu paling oke. Nah, atau ada juga yang bisa kalau misalkan kita resign ya baru nanti kita bisa melakukan net exercise. Nah, itu juga masih cukup oke, cukup fair buat kita. Atau yang ketiga, dan ini opsi yang sebetulnya paling meragukan gitu ya. Yang ketiga adalah kalau kita hanya boleh net exercise ketika company-nya melakukan IPO, ya either IPO atau melakukan atau dibeli, bukan melakukannya, atau dibeli oleh perusahaan lain yang lebih besar. Jadi sahamnya diakuisisi oleh perusahaan induk lain gitu. Nah, kalau yang terjadi adalah termsnya seperti yang ketiga ini, maka itu iya sih wajar jika Mbak Linda atau siapapun yang ada di posisi Mbak Linda merasa ESOP-nya tidak menguntungkan. Kenapa ya? Karena yang namanya IPO atau yang namanya akuisisi di masa yang akan datang itu kan belum pasti. Bisa jadi terjadi, bisa juga tidak terjadi gitu. Jadi ya wajar juga kalau misalkan si Mbak Lindanya merasa sebenarnya gaji kecil tapi ESOP besar itu bukan sesuatu yang favorable buat dia gitu. Jadi
Tapi balik lagi, kalaupun itu yang kita rasakan, maka kita harus sampaikan isi hati kita itu kepada atasan. Karena kemungkinan besar dalam kasus ini, atasannya itu merasa sudah adil. Ya, dia sudah merasa memang ESOP itu sesuatu yang wow banget, padahal ternyata kita nggak merasakan demikian. Nah, satu-satunya cara supaya atasan itu bisa tahu apa yang kita rasakan adalah dengan bicara langsung aja, sampaikan bahwa dengan agreement di mana kita cuma bisa net exercise setelah IPO atau setelah akuisisi itu sesuatu yang memberatkan untuk kita gitu. Jadi semua yang Mbak Linda ceritakan ke saya, ceritakan lagi ke atasan gitu ya, luapkan saja isi hati kamu, tapi of course ya dengan bahasa yang sopan gitu, dengan gaya dan pendekatan yang sesuai dengan kepribadian atasan kamu juga. Ya, karena gini, tadi kan di sini Mbak Linda cerita dia sudah cocok dengan pekerjaannya, cocok dengan company-nya, dan itu tuh dua hal yang jarang loh bisa kita temukan dalam dunia kerja gitu. Jadi sayang banget nih kalau udah cocok dengan pekerjaannya, cocok dengan company-nya, cocok dengan timnya, tapi lalu langsung resign begitu aja hanya karena masalah struktur gaji yang bisa jadi masih bisa diselesaikan. Jadi balik lagi, usahakan dulu, lakukan yang terbaik untuk memperbaiki keadaan sebelum memutuskan untuk resign. Ya, hopefully jawaban aku ini bisa membantu bukan hanya Mbak Linda, tapi siapapun yang berada di posisi yang sama. Demikian episode kedua dari Ask Rifa Anything, dan kalau kamu punya pertanyaan seputar dunia karir, kamu bisa kirim pertanyaan kamu itu beserta dengan nama atau nama alias kamu ke rifa_sancati@yahoo.com. Pertanyaan yang terpilih akan aku jawab di video Ask Rifa Anything yang selanjutnya. Nah, sambil menunggu video-video aku yang selanjutnya, kalian bisa juga nih baca buku aku yang judulnya The Little Handbook for Big Career. Bukunya bisa kamu dapatkan di Tokopedia, Shopee, dan Google Playbook. Di buku itu, kamu bisa menemukan jawaban dari begitu banyak pertanyaan yang sering kali melintas dalam dunia kerja. Semoga bukunya bisa bermanfaat untuk kamu juga ya. Finally, demikian video aku. Thank you for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye-bye!